Jangan naif ya Bapak Ibu. Pastor, saya udah lakukan yang baik, kenapa Tuhan izinkan? Bukan Tuhan jahat. Tapi pada saat engkau tidur, pada saat kau nggak lihat, pada saat kau nggak sadar, ada musuh Pak. Dia nabur. Nah, cuman saya ingin mengajak saudara melihat menariknya dari kisah ini dan saya nggak tahu apakah saudara perhatian. Pertanyaan saya saudaraku, musuh datang di ladangnya siapa? Katakan ladang saya. Oke, musuh datang di ladang saya. Ini jadi pertanyaan, segampang itukah orang luar bisa masuk? Pertanyaan saya lagi, coba perhatikan saudara. Ini ladangnya siapa? Ladang saya. Orang luar kok bisa masuk? Perhatikan ya saudara. Ini ladangnya kita. Memangnya segampang itu orang luar masuk Pak? Terus kalau enggak, pertanyaan saya, musuhnya siapa? Halo? Ini hard truth saudara. Saya enggak tahu saudara perhatikan ini apa enggak, tapi ini tricky. Itu ladang-ladang kita, enggak segampang itu orang luar masuk. Lah terus yang disebut musuh siapa? Maafkan saya ya Bapak Ibu, saya harus mengatakan ini, tidak semua orang yang bersama kita adalah kawan. Kadang ada tuh musuh dalam selimut. Hard truth ya. Ada udang di balik rempeyek. Kata orang ada serigala berbulu domba. Lah katanya teman tuh, tapi suami sendiri diserobot tuh. Gimana saudara? Berapa banyak saudara mendengar kisah seperti itu? Katanya teman baik. Halo? Saya melayani di ladang Tuhan ini ya saudaraku, mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya saudara. Enggak berasa ya, sudah seperempat abad loh Pak. Umur tambah terus saudaraku. Tapi sampai detik hari ini, it cannot stop to amaze me loh. Seringkali saya pun masih enggak bisa recognize. Berapa banyak saya mengalami dalam hidup saya ya saudaraku, orang yang mengatakan mengasihi saya. Mulut yang sama yang mengatakan mengasihi saya, tapi dari orang yang sama yang mengacungkan tangannya dan menusuk saya dari belakang. Firman Tuhan minggu lalu ya. Jangan izinkan itu membuat hatimu pahit. Jangan izinkan itu menghancurkan engkau. Tapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah itu membentuk engkau jadi pribadi yang spesial. Saya mengerti sukarnya jadi Yusuf saudaraku. Ya gampang loh. Yang menjual dia kakaknya sendiri, artinya apa saudara? Engkau tidak bisa merasa aman bahkan di rumahmu sendiri. Ayat ini buat saya itu adalah ayat yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena ketika kita mendapati siapa kata musuh di sini, tidak selalu orang yang ada di luar sana, tapi seringkali justru orang yang ada di dekat saudara. That is a hard truth. Dan yang jadi masalah saudaraku, antara gandum dengan lalang itu enggak banyak bedanya. Mereka itu punya spesifikasi kesimilaritas, kesamaan yang begitu rupa gitu saudaraku, sampai enggak bisa dibedain mana itu gandum, mana itu lalang. Lah terus kita mesti gimana Pastor? Kalau gandum nggak bisa dibedakan dari lalang, itu sebabnya saya hanya bisa mengatakan kepada saudara beware.
waspada. Masalahnya banyak orang Kristen tuh terlalu naif gitu saudaraku. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan ya saudaraku. Dengan sangat disayangkan saya belajar satu hard truth ini saudaraku. Jangan pernah percayakan hidup saudara kepada manusia. Andalkan Tuhan.